Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat kepada Dr. Intan, selaku mata kuliah dosen ilmu penyakit dalam dan teman-teman yang saya cintai. Pada hari ini, saya Siti Mariam sebagai moderator akan memandu kegiatan presentasi. Topik yang akan dibicarakan adalah sistem kardiovaskular. Dan perkenalkan teman-teman saya, yaitu Sri Dewi, Adira, Alvira, Malika, Ayu, dan Rizka, selaku pemateri. Yang pertama saya akan bacakan sendiri. Sistem kardiovaskular. Pengertiannya yaitu suatu sistem organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah. Fungsinya sebagai memberikan dan mengalirkan oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh. Lanjut, sistem kardiovaskular. Yang pertama yaitu jantung sebagai pompa, lalu memompa darah ke seluruh tubuh. Yang kedua, pembuluh darah sebagai pipa penghubung antara jantung dan sel. Dan yang terakhir, darah, yaitu sebagai zat pengukur oksigen, zat gizi, dan karbodioksida, hormon, enzim, sisa metabolisme. Next. Selanjutnya ada mekanisme. Sistem kardiovaskuler memerlukan banyak mekanisme yang bervariasi agar fungsinya regulasi dapat merespons aktivitas tubuh. Salah satunya adalah meningkatkan aktivitas suplai darah agar aktivitas jaringan dapat terpenuhi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya, perkembangan kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler mulai berfungsi pada usia 3 minggu kehamilan. Dalam sistem kardiovaskuler terdapat pembuluh darah terbesar yang disebut angioblast. Ini timbul dari mesoderm spinatus dan chorioidic, merenkiol dan tali pusat, dan dapat juga menimbulkan pembuluh darah dan darah. Baik, selanjutnya ada perubahan sistem kardiovaskuler pada tiap trimester kehamilan. Yang pertama ada trimester pertama. Sirkulasi darah ibu dalam kehamilan dipengaruhi adanya sirkulasi ke plasenta, uterus yang membesar dengan pembuluh-pembuluh darah yang membesar pula. Selanjutnya ada volume plasma maternal meningkat pada 10 minggu usia kehamilan dan uterus meningkat hingga mencapai puncaknya pada 30-34 minggu. Lalu ada penambahan volume darah ibu hamil sebagian besar berupa plasma dan eritrosit. Selanjutnya ada RBC atau red blood cell atau sel darah merah meningkat 18% tanpa penambahan suplemen zat besi dan meningkat 30% jika ibu meminum suplemen zat besi karena volume plasma meningkat rata-rata 50%. Sementara massa RBC meningkat hanya 18-30%, maka terjadi penurunan hematokrit selama kehamilan normal. Selanjutnya ada tekanan darah turun selama 24 minggu pertama kehamilan akibat terjadi penurunan dalam perifer vascular resistance yang disebabkan oleh pengaruh peregangan otot-otot halus oleh progesteron. Selanjutnya ada tekanan sistolik akan turun sekitar 5-10 mmHg dan distolik pada 5-15 mmHg. Lalu ada hipertrofi atau pembesaran atau dilatasi ringan jantung disebabkan oleh peningkatan volume darah dan curah jantung karena diafragma tergolong ke atas. Jantung terangkat ke atas dan berotasi ke depan dan ke kiri. Pada akhir trimester pertama, sebagian bumil mengalami hidung tersumbat atau berdarah karena pengaruh hormon estrogen dan progesteron. Terjadi pembesaran kapiler, relaksasi otot vaskuler, serta peningkatan sirkulasi darah. Selanjutnya, perubahan sistem kardiovaskuler pada trimester 2. Pada kehamilan 16 minggu, mulai jelas kelihatan terjadi proses hemodilusi atau pengenceran darah. Hemodilusi ini bertujuan untuk mempertahankan sirkulasi peredaran darah selama kehamilan sehingga tetap normal. Yang kedua, yaitu
mengakibatkan penurunan konsentrasi hemoglobin dari 15 GR per dl menjadi 12,5 GR per dl. Dan pada 6% perempuan bisa mencapai di bawah 11 GR per dl. Selanjutnya, hemoglobin turun berhubungan dengan defisiensi zat besi. Lalu pada trimester 3. Yang pertama, terjadi peningkatan jumlah granulosit dan limfosit CD8T dan secara bersamaan terjadi penurunan limfosit dan monosit CD4T. Selanjutnya, terjadi penekanan pada aorta akibat pembesaran uterus akan mengurangi aliran darah uteroplasenta ke ginjal. Selanjutnya, pada posisi tidur terlentang akan membuat fungsi ginjal menurun jika dibandingkan dengan posisi miring. Ibu hamil tidak dianjurkan untuk tidur dengan posisi terlentang. Selanjutnya ada mekanisme koagulasi darah. Kadar beberapa faktor pembekuan darah meningkat selama kehamilan. Pada kehamilan normal, konsentrasi fibrinogen meningkat sekitar 50%, menjadi rata-rata sekitar 400 mg per dl. Pada akhir kehamilan, dengan rentang dari kira-kira 300-600, faktor-faktor pembeku lain yang aktivitasnya meningkat cukup besar selama kehamilan normal, yaitu faktor 7 atau prokonventif dan faktor 10 faktor Stuart. Biasanya kadar faktor 2 atau mean hanya meningkat sedikit, sementara faktor 11 faktor penetabilfibrin menurun sedikit. Jadi selama kehamilan normal kadar plasminogen ibu atau profibrinolysin dalam plasma meningkat cukup besar, suatu fenomena yang dapat diinduksi dengan terapi estrogen. Selanjutnya, ada perubahan fisiologi sistem kardiovaskular pada ibu hamil. Yang pertama, perubahan hemodinamik. Pada wanita hamil akan terjadi perubahan hemodinamik karena peningkatan volume darah sebesar 30-50% yang dimulai sejak trimester pertama dan mencapai puncaknya pada usia kehamilan 32-34 minggu dan menetap sampai ATEM. Yang selanjutnya B, distribusi aliran darah. Aliran darah pada wanita hamil tidak sepenuhnya diketahui, dipengaruhi oleh resistensi vaskuler lokal. Renal blood flow meningkat sekitar 30% pada trimester pertama dan menetap atau sedikit menurun sampai melahirkan. Aliran darah ke kulit meningkat 40-50% yang berfungsi untuk menghilangkan panas. Total cairan tubuh saat hamil meningkat 6-8 liter yang sebagian besar berada pada ekstraseluler. Segera setelah 6 minggu kehamilan, volume plasma meningkat dan pada trimester kedua mencapai nilai maksimal 11/2 dan normal. Baik, demikian presentasi kelompok kami. Sebagai moderator, saya meminta maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.